What's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya gue udah dapet Poco M3. Dan ini Poco M3 dengan warna kuning dan kapasitasnya 4/64. Barang ini gue beli kemarin langsung di flash sale-nya jam 10. Dan setelah itu langsung sold out, jadi alhamdulillah masih dapat. Dan ini dikirim oleh RPX, jadi dia kurirnya pakai RPX dan gratis. Gue pesan kemarin jam 10 tanggal 26 dan nyampe hari ini sekitar tadi jam 3-an. Kurirnya nyampe depan rumah. So untuk pelayanan dan kecepatan lumayan cepat. Mungkin untuk kalian yang di luar Jakarta mungkin agak lebih lama, tapi untuk di Jakarta sehari sampai. Terus di sini tulisannya dikirim oleh Xiaomi di Jalan Cililitan Besar. Sebenarnya dia nggak terlalu jauh dari tempat gue, jadi gue bingung kenapa kok bisa dikirimnya dari Cililitan Besar. Dan tanpa lama-lama langsung kita buka. Nah, di sini langsung ada invoice-nya, di dalam udah include shipping address-nya gua blur. Kemudian harganya 1.799.000 dengan kapasitas 4/64 GB dari PT Tokonik Bisnis Teknologi, Jalan Petojo Utara 7 lantai 2. Nah, berarti ini alamatnya si Xiaomi-nya atau Poco-nya di Petojo Utara, tapi mungkin shipment-nya dari daerah Cililitan. Kemudian untuk harganya 1.799.000, 1635455 dan PPN-nya 10%. Jadi totalnya 1,8 free ongkir, di order pada tanggal 26 Januari 2021. Oke. Ini dia buat kalian yang sambil menunggu barangnya datang atau mau nunggu flash sale selanjutnya. Poco M3. Masih diplastikin. Di sini tulisannya with easy access to Google Apps you use most. Di sebelah sininya sama. Di atas cuma ada tulisan Poco Xiaomi kami buat Indonesia, sama dengan Poco X3. Baterainya 6000 mAh, tulisan M3 gede banget di sini. Kayak Indosat M3 enggak sih zaman dulu ya. Terus udah gitu di belakangnya tertulis, kalian bisa lihat di sini ada tulisannya 48 megapiksel AI triple kamera, 6000 mAh baterai, 6,53 inch Full HD Plus dot drop display, dan Qualcomm Snapdragon 662. Poco Yellow 4GB per 64GB, diproduksi di Indonesia, bla 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 bla, dibuat di Indonesia. Jadi ini pabriknya di sini. Dia punya 2 SIM card, makanya IMEI-nya ada 2. Oke, kita langsung buka aja. Ini kita buka ya, biar nggak silau. Nah, kan ini kan doff, jadi lampunya nggak mantul. Whoops. Oke, ketemu lagi sama Pak Alvin di sini. Selalu ada tulisannya Alvin The. Dan ini adalah Country Director Xiaomi Indonesia. Makasih Pak Alvin, saya udah baca, jadi saya nggak baca lagi. Saya taruh sini aja ya Pak ya. Kemudian box atas biasanya kitab-kitab. Kitab-kitab, terus SIM card opener, dapat casing juga. Buat kalian yang pengen nonton pemasangan tempered glassnya seperti di video Poco X3 kemarin, akan gua bikin, mungkin besok akan tayang. Ini casingnya dan ini buku manualnya. Dan casingnya sama ya, warnanya bening. Dan ini udah tercover sampai ke bagian lensa. Kalian bisa lihat di sini. Cuman sepengalaman gue pakai Poco X3, casingnya ini udah kuning. Jadi kalian sebaiknya langsung beli casing aja. Kalau misalnya sambil nunggu bisa dipakai dulu. Tapi ini pasti lama-lama kuning. Jadi nggak recommended. Sorry Xiaomi.
Terus ini kita balikin dulu ke kotaknya. Kemudian ke main itemnya, ini dia Poco M3-nya. Kita dulu ya, main itemnya belakangan deh. Kita buka dulu di box bawah nih, biasanya ada chargernya. Ini chargernya dan ini kapasitasnya, sebentar gue baca itu 3 ampere 15 watt. Kayaknya sama ya sama punyanya Poco X3 ya. Kayaknya sih sama deh. Mungkin kalau nggak sama nanti gue tulis di deskripsi. Jadi ini fast charging ya, 15 watt. Kemudian ada kabelnya lumayan tebal sama dengan punya Poco X3. Dan udah pakai USB-C. Oke, ini kita taruh sini dulu. Dan ini udah selesai, boxnya nggak ada apa-apanya lagi, kosong. Jadi dari sisi di dalam kotaknya sama aja ya sama Poco X3, kecuali handheld unitnya. Kita taruh dulu di sini. Oke, kita ke main unitnya. Kayak gini. ASMR biasa. Bunyinya nggak terlalu satisfying ya. Soalnya casingnya agak ngedoff dan bermotif kulit jeruk, jadi nggak bunyi kayak bunyi-bunyi plastik nempel ke plastik gitu. Ini unitnya ada muka gua. Terus untuk first handheldnya itu apa ya? Enak banget ya kalau kata gue. Menurut gue lebih enak ini loh dari Poco X3 karena ini motifnya kulit jeruk. Deketin ya, kelihatan nggak sih? Nah, kelihatan ya motifnya kulit jeruk. Kemudian layarnya udah terpasang anti gores dan ini bukan tempered glass pasti. Jadi nanti akan gue buat videonya masang tempered glass. Terus di sebelah sini ada SIM card tray-nya. Ya kelihatan nggak tuh? Kemudian di bagian atasnya ada speaker dan ada untuk jack 3,5. Kalau yang Poco di bawah, kalau yang entry levelnya di atas. Biasanya entry level selalu naruhnya di atas. Dan entah kenapa sebenarnya gue lebih suka naruh di atas ya dibandingin naruhnya di bawah. Terus di bawahnya juga ada speaker dan ini mic input. Kemudian ada colokan USB-C. Di sebelah sisinya ini, di sini ada tombol power. Duh, kelihatan nggak sini? Ntar gue deketin lagi. Nah, ada tombol power dan ada volume up and down. Volume up and down, jack, speaker, SIM card tray, USB-C dan speaker. Halo, USB-C dan speaker. Kemudian di belakangnya ada kamera dan di sini tulisannya super triple kamera. Nanti kameranya akan gue bikin juga video untuk testingnya. Jadi nanti ditunggu aja di video selanjutnya. Di video ini gue cuma unboxing aja dan isinya seperti ini. Kita nyalain dulu ya. Nah ini udah MIUI 12, jadi dia pakai 12 sama dengan Poco X3. Terus bahasanya kita pilih bahasa Inggris aja. Text size-nya kita kecilin. Nggak bisa ya. Text size-nya terus kita lanjut lagi. Regionnya Indonesia. Policy-nya SIM cardnya belum gue masukin jadi kosong. Kemudian masuk ke WiFi nanti aja. Fingerprintnya skip aja. Jadi matiin aja. Wallpapernya juga dimatiin aja. Teamsnya ada yang baru ya, limitless. Kita coba aja yang limitless.
Klasik sama soalnya sama punyanya Poco. Oke. MIUI 12 setup komplit. Dan ini dia karena belum connect jamnya 9.35. Jadi ini dia udah terloading dengan standarannya seperti ini. Responsifnya juga bagus. Terus kita lihat di sini belum disetting apa-apa ya, belum diupdate juga. Nanti di video selanjutnya aja. Kemudian kita about phone-nya 12.0.3. Mungkin aja udah ada updateannya, cuman karena belum connect gue belum tahu, nanti akan gue info. Kemudian di sini tertulis 64 GB dan udah terpakai 18,7 GB ya. Bawaannya aplikasi bawaannya Xiaomi-nya udah install 18. Jadi sisanya mungkin sekitar berapa tuh? 46 ya, sisanya 46 GB. Kemudian kalau misalnya pengen lebih banyak tambahin storage saja. Terus di sini tertulis RAM-nya 4 GB, tadi storage 64, octa-core 2 GHz. Dan ini dia. Nah, untuk perbandingan ya, untuk perbandingan dengan Pocophone, kebetulan gue masih ada Pocophone-nya. Kita bandingin di sini. Untuk size-nya cuman lebih panjang sedikit Pocophone, dan untuk notch-nya agak beda ya, dia agak makan tempat di sini, sedangkan Pocophone dia punch hole seperti itu. Tapi untuk size-nya tebelnya bisa dibilang sama. Kameranya agak lebih keluar punyanya Poco dibandingin si M3. Terus untuk lebarnya agak lebar si punyanya M3 sedikit. Tapi untuk feel sih, untuk feel ya lebih enak megang ini. Soalnya lebih apa ya, lebih keset. Ini udah dikasih skin agak keset, tapi tetap enak megang si punyanya Poco dan warnanya bagus banget gitu. Oh ya, untuk compare ya, di sini juga bisa kita lihat about phone. Nah, di sini si Poco X3 udah 12.0.5, si M3 masih 12.0.3. Jadi kalau misalnya mungkin nanti kalau udah dikonekin ke internet akan update langsung ke 12.0.5 gitu. Untuk responsifnya sama sih sebenarnya. Gitu. Nanti ya di video selanjutnya akan gua review. Pertama gua akan masang tempered glassnya. Jadi kalau misalnya kalian mau masang tempered glass, nanti tutorialnya ada akan dibuat setelah video ini. Kemudian nanti gua akan bikin video sendiri tentang kameranya dia, kualitasnya seperti apa, videonya seperti apa. Nanti juga akan dibandingkan dengan si Poco X3. Terus untuk daya tahan baterai mungkin pasti kuatan ini ya, karena layarnya kan nggak 120 kayak gini. Cuman mungkin nanti akan dibuat juga kalau ada request. Jadi kalian yang udah nonton jangan lupa untuk subscribe, share, dan juga like, nyalain notifikasinya untuk updatean selanjutnya. So thank you yang udah nonton. Buat kalian yang belum dapat di flash sale tanggal 26 kemarin, mudah-mudahan kalian bisa dapat di flash sale selanjutnya. Sekedar tips, kalau misalnya flash sale jangan lupa 5 menit atau 2 menit sebelum flash sale itu harus udah ready dan udah siap payment. Jadi kalau misalnya kalian pakai e-banking harus udah siap, atau kalian misalnya mau pakai transfer pakai Alfamart atau Indomart atau metode lain, harus udah standby di Alfanya. Karena ketika kalian masuk ke detik pertama terus kalian refresh semua dan akhirnya bisa dibeli, kalian harus cepat-cepat bayar, kalau nggak nanti mungkin stoknya akan diambil sama yang lain. Notifnya sih seperti itu. Jadi good luck, mudah-mudahan kalian bisa dapat. Buat yang pengen jadi HP ini jadi apa ya, daily driver kalian, pengen yang 6/128 selisihnya 400.000, itu juga worth it juga buat dipakai. Tapi kalau cuma untuk harian aja sih dan nggak terlalu banyak aplikasi dan lain-lain, menurut gua 4/64 aja cukup. Kayak di punyanya Poco X3 ini 4/64 udah cukup banget. So sampai ketemu di review selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.